selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Juga optimis loh, karena hari ini temanya adalah tentang tanda-tanda ketika kamu akan ketemu your soulmate, your true love, pelabuhan terakhirmu ya, seperti itu. Oke. Itu suka ada tanda-tandanya loh, katanya udah ketemu ya. Gitu. Dulu kan aku juga pernah ketemu soulmate sekali ya. Jadi tanda-tandanya itu ketika itu adalah kayak tato kayak punya perasaan gembira aja, happy aja gitu ya. Jadi aku tuh kan senang lagu rock ya. Jadi kayak si syairnya itu, liriknya itu kayak berbicara kepadamu gitu loh. Terus kayak melodinya itu ya, kalau rock itu kan kayak gitarnya meraung-raung, itu kayak it touch your soul gitu ya. So sweet. Oke, tapi bisa macam-macam kok ya. Ada yang katanya waktu itu lagi putus harapan tandanya. Ada yang katanya lagi itu pokoknya di rumahnya itu kebetulan rumahnya juga besar ya, dan banyak tanaman, banyak kupu-kupu datang gitu ya, banyak capung datang seperti itu ya. Dan pastinya lagi uplifting gitu loh, perasaannya tuh kayak lagi happy ya gitu. Tapi bisa macam-macam sih kalau menurut aku ya. Jadi ini hari ini aku buka 5 pile ya, maksudnya 5 jenis bunga ini kamu bisa pilih ya. Bisa pilih satu, bisa pilih dua, karena bisa juga kamu tuh ada tanda-tandanya tuh nyangkut di sini atau di sini gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata satu nggak nyambung ya, kamu pilih yang lain. Dan apabila lima-limanya nggak ada yang nyambung, berarti reading ini bukan untukmu. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Aku nggak bertanggung jawab ya, gitu. Terima kasih banyak kepada yang sering nonton, sering like, sering komen, udah subscribe. Makasih banyak ya, I love you all. Dan bagi yang belum, please subscribe ya. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana ya, di pause aja videonya. Aku kan mulai dari bunga peony ya. Bye-bye. Halo Pak Satu, tadi kamu pilih bunga peony ya. Prosperity and compassion, kemakmuran dan kasih sayang ya. Prosperity depends more on wanting what you have than on having what you want. Prosperity depends more on wanting what you have than on having what you want. Oke, berarti kemakmuran itu tergantung dari apa yang kamu punya, bukan apa yang kamu mau ya. Jadi bersyukur ini bisa juga diartikan ketika kamu banyak bersyukur, itu salah satu tanda-tanda jodoh akan datang ya. Coba kita lihat ya, ciri-ciri ketika jodoh akan datang kepadamu ya, lovelies ya, untuk yang pilih peony ya. Nah, kalau lihat dari kartu ini ya, aku lihat ketika kamu keluar dari persembunyian ya. Di sini aku artikan kamu tuh kayak healing gitu loh, udah healing tuh dari perjalanan cintamu ya, yang pastinya di belakang itu ada aja deh yang ngecewain, ada aja yang bikin sedih. Di sini kamu udah keluar dari pertapaan ya ceritanya. Terus kamu udah have fun, udah bersyukur ya dengan apa yang kamu punya ya, dibandingkan dengan apa yang kamu mau gitu loh. Di sini aku lihatnya kamu udah move on nih ceritanya. Kamu udah meninggalkan hiruk pikuk aut-autan relationship kamu yang lama gitu, dan kamu fokus ke karir. Itu sih aku lihatnya ya. Di sini aku lihat ciri-ciri salah satunya ya, ketika kamu akan ketemu jodoh tuh kamu kayak seneng dengan tumbuhan gitu loh ya. Seneng bunga-bunga aku lihat ya. Terus senang aja memelihara mereka gitu ya, kayak tanaman tuh kayak diajak ngobrol seperti itu ya. Dan di sini juga bisa diartikan ada juga sih yang senang hewan peliharaan ya, bisa kucing, bisa anjing, ada burung ya. Seperti itu ya. Nah, di sini aku lihat kamu banyak energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada juga energi Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke, nah di sini juga aku lihat ya, kamu ini ya meninggalkan sesuatu yang nggak jelas di belakang, bisa juga diartikan seperti itu. Dan kamu lebih fokus kepada yang kamu bisa kerjakan, bisa fokus ke karir, bisa fokus ke bisnis. Aku lihat ya gitu. Dan selain itu juga kamu kayak mengalihkan perhatianmu ya, selain kerja, bisnis,
itu kamu kayak senang-senang sama teman-teman kamu. Kalau kamu punya anak sama anak kamu masih orang tua kamu sama orang tua kamu gitu ya. Hobi menjalankan hobi yang biasa kamu lakukan. Tapi di sini aku lihat salah satu hobi kamu tuh yang kencang di sini ya, kayak ketanaman gitu, sama ke binatang peliharaan gitu. Oke, nah kita lihat coba ya ciri-cirinya ya. Wow, oh my god. Fox and snake, ini energinya sama ya. Fox sama snake itu energi ada pengkhianatan. Oke, nah bisa juga diartikan di belakang tuh kamu ada yang berkhianat sama kamu, bisa relationship, bisa ada orang ketiga, bisa di bisnis, di karir, di mana kamu dijegal atau dibohongin, kamu dimanfaatin, ya seperti itu. Nah di sini itu kamu lari dari masalah ini, kamu sepertinya udah let go ya, udah apa sih, kayak compassion kamu tuh udah bukan sama mereka yang mengkhianatimu, tapi untuk dirimu, untuk membebaskan dirimu dari belenggu gitu. Karena kalau kamu masih dendam, masih kesel nih sama orang yang buat jahat sama kamu, itu malah belenggu. Di sini aku lihat kamu sudah membebaskan. Kalau belum, berarti ini adalah pesan agar kamu membebaskan perasaanmu ya. Karena kalau kita kesal sama orang, marah sama orang, dendam sama orang, itu kayak memegang bara di lenganmu, yang sakit kamu juga, yang kebakar kamu juga gitu loh ya. Tuh. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di oracle ini ya. Di oracle yang warnanya pink, itu Roman Angels Oracle. Kita lihat. Aku bisa lihat deskripsinya, bisa juga lihat gambarnya ya. Oh, ini kebalik sih. Bentar. Oke. Yes, ketika kamu healing sayang. Ketika kamu healing ya, dan kamu sudah berhasil keluar dari sesuatu yang nyakitin kamu, dan kamu udah bisa bergembira. Ketika itulah kamu punya chemistry ke dirimu sendiri, kayak chemistry ke apa ya, ke energi-energi yang di sekelilingimu gitu loh. Jadi kamu tuh kayak narik teman yang sejiwa, kayak narik apa yang kamu senengin, yang seperti aku bilang tadi, kamu kayak ke tanaman, ke binatang peliharaan. Bisa aja kamu nggak punya peliharaan, tapi kayak ada kucing dateng gitu ya, kamu kayak punya persediaan makanan buat mereka kayak gitu loh. Di sini aku lihat ada healing family issues ya, seperti itu tadi. Bisa juga diartikan kamu punya masalah dengan keluarga, dan dimana juga kamu harus membereskan masalah ini. Atau ketika kamu kayaknya udah senang aja namanya sama keluarga ya, pasti ada aja selisih ya, sama adik, sama kakak. Namanya kita kalau berselisih pasti sama orang deket dong. Nah di situ kamu kayak udah deket lagi gitu sama mereka, salah satu tanda-tandanya ya. Di sini ada religious factors, dimana dimungkinkan jodohmu itu, emang aku lihat tadi ada six of swords ya, bisa diartikan jodohmu itu seperti aku lihat sih kayak beda kebudayaan, kayak beda tempat tinggal yang jauh gitu loh ya. Jadi bisa diartikan juga kamu ada perbedaan keyakinan nih di sini ya gitu. Nah sekarang kita lihat wisdom of the oracle-nya apa ya, ciri-ciri ketika kamu ketemu jodoh, akan ketemu jodoh. Sini aku lihat ya, ketika kamu emang bener ya keluar dari pertapaan kamu, between world gitu loh. Dan ketika kamu merasa kalau di relationship itu kayak never ending story, nggak ada beres-beresnya, jadi kamu lebih fokus ke hal yang lain gitu loh ya. Atau ketika ya kamu tuh kayak banyak deadline ya, karena aku lihat di TikTok ini ya tentang waktu gitu ya. Aku merasa ada sebagian yang pilih pile number 1 ini, pile peony ini, kamu tuh kayak banyak deadline di hidupmu. Jadi kamu tuh boro-boro mikirin relationship gitu ya, boro-boro mikirin cinta, yang ada kamu dikejar deadline gitu loh ya, seperti itu salah satu ciri-ciri ketika jodoh datang kepada yang pilih nomor 1. Jadi banyak tuh tanda-tandanya ya, ada yang dikejar waktu, ada yang udah, tapi intinya kalian tuh sudah keluar dari pertapaan, udah nggak mikirin lagi relationship gitu loh. Tanda-tandanya itu juga ada yang jadinya senang berkebun, terus kayak binatang peliharaan datang, maksud aku binatang-binatang liar itu bisa aja datang ke rumah kamu gitu loh, atau kamu jadi
punya peliharaan lagi, senang berkebun, senang pelihara bunga ya gitu. Oke. Oh ya, satu lagi tadi ya, ada yang nyurangin kamu, bisa di bisnis, bisa di relationship, bisa di karir ya. Oke, makasih banyak ya Pak Satu, aku doakan terbaik untukmu. Kalau kamu udah punya ciri-ciri seperti ini dan kamu seperti perasaan kamu tuh kayak uplifting gitu ya, kayak happy, nah coba ya perhatikan. Tahu-tahu ketemu aja, atau ketemunya bisa di medsos, bisa di kenalin teman, bisa networking ya. Bye bye Pak Satu, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga likes. Halo Pile 2, tadi kamu pilih Nasturium ya, Victory and Conquest ya, kemenangan dan penaklukan. Ini sih aku lebih ngelihatnya ke penaklukan dirimu ya, jadi harus neken ego gitu loh, juga melepaskan ketakutan dan kekhawatiran ya. Coba kita baca ya, he who controls others may be powerful, but he who master himself is mightier still. Lao Tzu man ya. Jadi ketika dia yang bisa ngontrol orang lain itu powerful, tapi yang lebih powerful itu adalah ketika orang yang bisa menjadi tuan atas dirinya sendiri gitu kan, bener kan? Jadi untuk yang bisa menjadi dirinya sendiri ya gitu, tahu nih dirinya mesti gimana. Dan juga punya kepercayaan diri kalau aku lihat ya gitu. Jadi ketika pede, kamu tuh udah pede deh menghadapi hidup, bisa diartikan seperti itu ya. Coba kita lihat untuk yang pilih Pal Nasturium, ini salah satu pal yang aku pilih juga loh. Ada yang samaan lagi enggak? Aku pilih 2 hari ini ya. Dan ini adalah salah satunya. Oke. Aku baca ini dulu ya. Zodiak ya, di sini kamu ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya, ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, ada juga sedikit yang Virgo, Taurus, Capricorn aku lihat ya. Nah di sini ya aku lihat itu kamu seperti sudah bisa meninggalkan apa yang membuat kamu khawatir ya, dari 7 of One ini, dari 7 tongkat ini ya. Jadi ketika kamu udah bisa meninggalkan kekhawatiran kamu, ketakutan kamu dalam menjalani hidupmu, ada sesuatu yang bikin kamu khawatir gitu loh ya. Dan ketika kamu sepertinya tuh malah jadi punya banyak pilihan untuk melanjutkan hidupmu ya, seperti di Two of Pentacles itu, seperti di Two of Pentacles ini. Gitu ya. Jadi kamu mau ngapain nih ke depan, malah kamu jadi kayak bingung dalam suatu yang positif ya, confused but in a positive way gitu loh aku lihatnya. Kamu di sini kamu ada Page of Wands sama Page of Pentacles tuh terbalik karena kamu belum memutuskan ke depan mau ngapain nih gitu loh ya. Jadi kamu kayak seperti mau membuka jalan untuk jalan yang selama ini belum berani kamu tempuh ya, bisa juga gitu. Jadi kamu punya cita-cita misalnya jadi apa nih, dulunya senang nulis, kamu balik lagi ke situ ya, seperti si itu. Lihat di sini aku lihat ya salah satu ciri-cirinya lagi itu ketika kamu seperti senang membaca ya, baca buku gitu, atau pengetahuan. Ini baca kan sekarang udah luas ya, kamu bisa di e-book, bisa beli buku-buku gitu ya, buku beneran di toko buku, atau kayak vlog gitu atau blog ya, itu yang dimana kamu dulu senang banget misalnya ya, kamu tuh dulu senang banget misalnya menulis ya, coba ya. Jadi kamu tuh nyari-nyari buku yang gimana sih cara menulis yang baik gitu ya, atau kamu buka video vlog ya, misal tentang memasak seperti itu ya, dimana kamu udah punya inspirasi juga untuk ngapain gitu loh. Walaupun di sini aku lihat ada Two of Pentacles, jadi ada yang masih bingung mau ngapain ya, ada juga yang oke, I got it, aku udah bisa nih mau kemana gitu kan. Nah di sini juga tanda-tandanya itu ya aku lihat, ini aku naikin aja ya. Ketika ya kamu tuh pengen jalan-jalan, pengen traveling gitu ya. Ketika banyak teman-teman ngajakin kamu traveling, bisa diartikan seperti itu ya. Ketika kamu
senang jalan-jalan, senang hiking bisa, senang jalan-jalan ke tempat yang adem. Ke tempat yang adem bisa ya, seperti itu. Oke. Nah, atau ke pantai ya, aku lihat di sini ada gunung, ada pantai ya, gitu. Karena untuk meninggalkan kekhawatiran, keraguan-raguan yang menimpamu ya. Jadi sini kamu kayak ngasih reward ke dirimu sendiri ya, to love yourself gitu loh ya. Coba kita buka Lenormand-nya, ada apa ini? Wow, ada Sunman, ada the bear and ada the sun ya. Aku bahas the sun dulu. Ini diartikan ketika kamu itu kayak bersinar gitu. Maksud aku kamu tuh kayak ngerasa hangat ya. Karena ada seseorang yang seperti kamu menemukan, kamu kan di sini banyak ada ketakutan nih, ada suatu kekhawatiran. Nah, ada seseorang yang dimana kamu bisa bertumpu gitu. Ini bisa adik kamu, bisa kakak kamu, bisa teman kamu gitu ya. Ada someone's protecting you ya dari kekhawatiran atau ketakutan yang kamu alami. Dan ketika kamu merasa kehidupan ini udah mulai menghangat ya, kayak ada semburat hangat di hidupmu, itu yang aku lihat ya gitu. Selain kamu ada yang ngajak traveling ya, udah planning mau jalan-jalan kemana gitu kan, terus tahu-tahu senang baca-baca buku dan ingin kembali kepada hal-hal yang kamu suka. Bisa aja kan kalau kayak seperti aku tuh sebenarnya senangnya sastra ya, tapi akhirnya terdampar di kayak pertanian gitu yang sebenarnya bukan passion aku, tapi sih aku juga nggak komplain ya, karena ternyata aku juga suka di situ gitu. Nah, tapi karena kamu dulunya suka nulis, akhirnya kamu cari-cari kayak pengetahuan menuju ke sana ya. Nah, sekarang kita lihat Roman Angels Oracle-nya ada apa ya. Nah, di sini aku melihat bisa dari deskripsinya, bisa juga dari ilustrasi ya, Lovelyz ya. Nah, di sini ketika kamu emang kayak jalan-jalan gitu loh ya, bisa diartikan juga ketika jalan-jalan kamu ketemu si dia ya, karena kamu udah memancarkan cinta di jiwamu, karena kamu aku lihat udah bisa mengisi hidupmu dengan cinta ya gitu. Dan ketika tuh kan banyak yang energi jalan-jalan semua ini ya. Dan ketika kamu merasa bahwa kalau ada orang datang, kamu merasa kamu siap untuk menerima cinta gitu ya. Dan ketika juga maksud aku tapi ada juga nih kan, ini energinya general ya, ada yang curigaan mulu ya bawaannya. Tapi bisa diartikan itu berarti orangnya bukan dia ya, karena kalau udah, jadi kamu kayak punya intuisi deh, spiritualitas kamu udah terbangun ya, seperti energi the sun ini, itu kamu udah tahu ketika orang datang itu selaras dengan kamu tahu. Bisa diartikan juga dia ada cinta baru kamu gitu. Ketemu cinta baru, lagi traveling, atau bisa juga kamu lagi kayak browsing ketemu ya, bisa ya gitu kan. Sekarang travelingnya juga kan bisa di internet ya enggak. Nah, kita lihat juga ini ya, wisdom of the oracle-nya ada apa. Oh my god, soulmate man, kaget aku. Loyal heart, oh my god, Pal Nasturium ya, coba ya komen yang Pal Nasturium. Aduh, ketika kamu tuh, hati kamu tuh uplifting deh ya, dan ketika kamu merasa meskipun kamu nggak punya segalanya, masih ada yang kurang di hidupmu, tapi kamu merasa hidupnya seperti susu dan madu ya, dan kamu punya loyal heart, bahwa kamu tuh sebenarnya ya kekhawatiran yang kamu rasakan, kedukaan yang kamu rasakan, ketakutan yang kamu rasakan sebelumnya itu dikarenakan kamu tuh too nice, terlalu baik orangnya. You have a loyal heart ya. Bisa juga diartikan nanti yang datang ke kamu adalah soulmate kamu, belahan jiwa kamu, true love kamu, dan dia punya loyal heart gitu ya. Pal 2, makasih banyak lo sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye bye. Halo Pal 3, tadi kamu pilih bunga primrose ya, youthful love, cinta yang muda ya, cinta yang energinya tuh muda, youthful love. If I had a single flower for every time I think of you, I could wait forever in my garden. Ih, so sweet banget sih. Kalau aku punya satu bunga aja, ketika aku memikirkan kamu, aku tuh bisa, I could walk forever in my garden. Kamu tuh bisa berjalan selamanya di taman. Ini orangnya romantis kali, bisa kamu yang romantis, atau nanti
pasangan kamu, ya jodohmu yang romantis banget ya. Coba kita lihat ya, ciri-ciri ketika kamu akan ketemu jodoh ya. Ada Ten of Wands, Strength, oke deh. Eight of Pentacles, Six of Pentacles, oke. Ada Temperance terbalik ya. Yang terbaik aku biarkan terbalik dulu ya, untuk bisa melihat background kamu kenapa nih ya. Dan bisa juga ini kayak encourage sesuatu di dirimu ya, perubahan di dirimu. Nah itu tuh ngerubah sikapmu dan mengisi jiwamu. Ada spiritual growth sih yang aku lihat ya di sini, sehingga kamu kamu udah siap gitu loh ketemu jodoh ya. Di sini aku lihat ketika kamu udah kuat secara jiwa ya. Ketika kamu kuat, ketika kamu sudah melewati masa-masa yang berat di hidupmu ya. Karena ada energi Six of Pentacles, ada energi Temperance-nya terbalik. Ini bisa ditandakan lebih banyak ke karir atau bisnis, atau bisa juga kayak ada cinta yang gak seimbang gitu loh yang aku lihat ya. Jadi kamu banyak memberi dibanding si dia, itu yang aku lihat. Jadi kehidupanmu kayak seperti gak seimbang aja ya, dan banyak beban di hidupmu. Ini menandakan bahwa kamu sebenarnya kuat. Tidak ada cobaan yang akan ditimpakan ke seseorang kalau orang itu gak kuat. Jadi ilahi itu juga tahu ya, semesta tuh tahu kalau sesuatu beban ditimpakan kepadamu, kamu bakal kuat menjalannya, dan ternyata hasilnya kekuatan itu ada di dirimu gitu loh yang aku lihat ya. Nah ciri-ciri lainnya lagi adalah ketika kamu sepertinya lebih konsen ke karir kamu, ke fokus ke bisnis, bisa juga diartikan seperti itu ya. Atau kamu bisa juga lebih banyak kayak mau usaha sendiri, misalnya buka kuliner ya, kayak gitu. Bisa juga diartikan juga di sini kamu lebih banyak lebih banyak ya, kayak senang aja gitu ya. Kayak kalau ketemu orang tuh, karena di sini kamu udah kuatnya tuh dirasa ya, dicinta. Kayak kamu tuh kayak ngetegan orangnya ya. Ini aku tegakkan dulu kartunya ya, biar lihat tanda-tanda ketika ketemu jodoh itu kamu kayak orang ngetegan gitu loh, seperti energi Six of Pentacle itu ya. Ngetegaan gitu orangnya, apalagi kepada orang-orang terdekat yang ternyata kamu lebih banyak beruntungnya gitu ya. Berarti menandakan kamu tuh ada pembaharuan di dirimu ya, ada renewal di jiwamu, itu loh yang aku lihat ya. Dan ketika ya kamu ketemu jodoh itu, kamu kayak gini loh, kok aku nangkap ke situ ya. Jadi kamu kayaknya ketemu jodohnya tuh pas lagi hujan gede gitu ya, pas lagi musim hujan gitu loh ya, yang lagi kenceng-kencengnya deh, yang sering gelap-gelapnya ya. Jadi karena kalau musim hujannya berat tuh kayak November gitu ya, sampai Desember itu kan yang kencang banget tuh hujannya, yang sering gelap gitu langitnya ya. Bisa ditandakan seperti itu ya. Dan ketika kamu ingin menemukan keseimbangan hidupmu, diartikan juga ketika kamu tertarik untuk lebih banyak olahraga, bisa yoga ya, bisa apapun itu ya, misalnya hanya jalan kaki atau mau badminton atau berenang ya. Aku lihat juga di situ. Dan ketika salah satunya tuh ketika kamu kayak senang masak gitu ya, yang pilih pile number 3 ini, yang pilih pile Primrose ya. Dan kamu senang jalan-jalan seperti yang aku lihat ya, kayak senang belanja, terus nanti masak sendiri di rumah, kayak happy aja dengan melakukan itu pun kamu happy. Makanya di sini kamu jiwanya tuh ada renewal, ada pembaharuan di dirimu ya. Coba kita buka ini ya, Lenormandnya, tanda-tanda ketika kamu akan ketemu jodoh. Betul ya, ketika kamu emang sudah renewal, udah ada pembaharuan di dirimu ya, ada. Jadi kamu udah punya kunci untuk kebahagiaanmu sendiri dengan apa yang kamu punya gitu loh ya. Dan kamu tuh sepertinya kalau ada masalah yang seperti ini ya, yang beratin dulunya tuh kamu berat banget, kalau ada masalah seperti itu kamu udah kuat men. Kalau pohonnya udah segede gini ya, ada angin kencang, ada hujan juga nggak akan goyah kamu ya, ketika kamu kuat emang di sini ya gitu. Dan tadi aku lihat di sini juga ada Primrose tentang bunga ya, bisa juga diartikan kamu ada yang sekarang tertarik untuk kayak berkebun gitu loh ya, coba ya. Atau kamu tahu seneng kemana-mana kayak lihat bunga aja gitu ya. Bisa juga diartikan seperti itu.
atau kamu jadi sukarelawan kayak untuk apa ya, binatang-binatang telantar, bisa ya, coba ya. Nanti kalau yang ada seperti itu tolong komen ya. Coba kita lihat di sini di Roman Angels Oracle, aku lihat, oh my god, aku lihat di ilustrasi, dan aku lihat juga di deskripsinya ya, jadi bisa diartikan. Ini aku baca semuanya nih, yang ini ya, past life relationship itu bisa juga diartikan nanti kamu ketemu seseorang yang kamu tuh kayak udah kenal gitu loh, meskipun belum kenal tapi kamu kayak kenal aja ya gitu. You have known each other before, terutama di kehidupan masa lalu. Jadi kamu pas ketemu tuh langsung klik, bisa si dianya, bisa kamu, tuh bisa dua-duanya ya. Dan ada tuh kan, kamu tuh kayak seneng jalan-jalan di taman gitu loh, kayak ke pegunungan yang adem ya. Dan ketika kamu sudah membebaskan beban-beban yang kamu hadapi ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita buka ciri-ciri kita kamu akan jodoh, akan ada kebenaran yang terungkap ya gitu. Nah, beban yang kamu pikul itu ada sesuatu yang belum selesai gitu loh, tapi di sini ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan ya, ada sesuatu yang bisa ditinggalkan ya karena udah nggak worth it, seperti itu. Bisa juga diselesaikan ya karena apapun itu ya, ada perubahan di dirimu ya, emang kamu udah berubah ya, dan ada kebenaran yang akan kamu dapatkan gitu, yang akan terungkap nanti kebenarannya ya gitu. Coba aku lihat lagi tadi belum ya, zodiak seperti untuk file number 3 ini kamu banyak di Virgo, Taurus, Capricorn ya, dan ada Aries, Leo, Sagittarius aku lihat gitu. Jadi kalau nggak ada berarti di moon atau risingnya ya. Terima kasih banyak ya file number. Oh, satu lagi ya, bisa diartikan juga kamu nih, aku sih merasa sedikit yang pilih file number 3 ini, kamu kayak punya rumah baru atau pindah rumah baru ya, salah satu ciri-cirinya ya. Makasih banyak ya Pak 3 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo pile 4, tadi kamu pilih bunga Forget Me Not ya, Eternal Memories, kenangan yang abadi ya. The best thing in life are the people you've lived. The best thing kacamata yang mesti ganti. The best thing in life are the people you've loved, the places you've seen, and the memories you've made along the way. Wow, kenangan yang tidak akan terlupakan ya. Sesuatu yang paling indah itu ya adalah orang-orang yang kamu temui, tempat yang kamu singgahi, dan memori yang kamu buat di sepanjang perjalanan hidupmu. Aduh, indah banget sih. Suka loh aku nih oracle ini, kata-katanya bagus banget deh. Nah kita lihat ya, ini kan tentang ketika kamu ketemu jodoh, ini apa ya sign-nya ya, tanda-tandanya. Yang terbalik aku biarkan terbalik dulu. Oke. 4 of Wands, Knight of Cups. Kamu di sini banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada juga Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, nah di sini aku lihat ya, ketika kamu akan ketemu jodoh itu ya, ketika kamu bisa mengakhiri ya sesuatu yang membuat kamu kecewa, ada sesuatu yang kamu ingin raih nih ceritanya ya. Bisa juga misalnya suatu pencapaian bisnis, suatu pencapaian karir, atau kamu mau tunangan misalnya ya, atau kamu udah merencanakan ke union deh ya. Nah itu nggak jadi ya, si orang itu pergi dari kehidupanmu gitu yang aku tangkep ya. Dan di sini ketika jodoh akan datang kepadamu itu ketika kamu sudah bisa melepaskan itu semua ya, ada energi the world gitu loh. Jadi kamu udah rela tuh seseorang pergi, itu kamu udah rela, seperti kamu udah menggambarkan ke dunia yang udah pergi. Oke, aku siap menghadapi apa yang akan datang kepadaku, aku siap menerima apa yang universe akan berikan kepadamu, aku akan menerima yang ilahi akan kuberikan kepadamu, karena kamu yakin ilahi ada di pihakmu ya, ada di belakangmu ya, memberikan sesuatu yang pasti yang buat kamu bahagia ya. Nah itu ya, ini aku naikkan lagi, aku melihat tanda-tanda ketika kamu ketemu jodoh ya. Aku lihat sih ketika kamu ketemu jodoh itu kamu kayak apa ya,
Jadi kamu itu ketemu teman-teman sejiwa di mana kamu bisa fun, bisa kamu tuh kayak bisa mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, nggak harus pakewuh gitu loh, nggak harus mikirin wah ntar dia marah nggak ya kayak gitu, nggak gitu ya di sini aku lihat gitu. Dan bisa diartikan juga di sini kamu di kerjaan juga ketemu teman-teman yang kompak gitu ya, seperti itu. Dan di sini kamu ditandai ketika akan ketemu jodoh itu ketika kamu udah berdamai dengan dirimu ya, seperti itu. Kamu udah berdamai dengan dirimu. Bisa juga di sini diartikan ya, karena kalau kamu udah terisi tuh jiwamu dengan cinta, itu perhatikan deh kamu kalau misalnya dimanapun ya, kayak ada kucing datang kepadamu, ada burung datang kepadamu ya, seperti itu. Ada anjing datang kepadamu ya gitu. Karena mereka tuh lihat energi kamu, kalau energinya kamu penuh cinta, semua pada datang kepadamu ya. Dan ketika kamu sepertinya udah menikmati hidup ya, udah bisa menikmati hidupmu gitu loh yang aku lihat. Coba kita lihat di Lenormandnya ada apa ya. Ketika kamu ya mendapat kabar yang sangat menggembirakan dari teman-temanmu ya, di sini teman-temannya itu yang jiwanya feminim ya, belum tentu dia perempuan tapi yang jiwanya feminim. Ada kabar gembira yang akan datang kepadamu ya, bisa aja kamu dikenalin kalau gitu ya, misalnya teman gue yang dulu inget gak ketemu, dia naksir kamu loh, dia nanya kok kamu katanya single atau enggak, bisa juga kayak seperti itu ya. Banyak kemungkinan ya Lovelies ya. Coba kita lihat lagi di Roman Angels Oracle-nya. Ini aku lihat selain deskripsinya, aku lihat juga gambarnya ya, ilustrasinya ya. Di sini aku lihat ketika kamu emang udah bisa ngelepasin apa yang ngebelenggu kamu tuh ya. Nah di sini aku lihat seseorang yang akan datang kepadamu itu beda dari apa yang kamu biasanya suka. Bisa aja dia secara fisik, misalnya kamu senang yang sedang, dia tuh tinggi banget misalnya ya. Kamu senang yang putih, atau yang datang agak-agak coklat kayak gitu ya. Atau secara kepribadian, misalnya kamu senang yang diam, taunya dia bawelnya setengah mati ya, bisa juga itu. Dan di sini juga aku melihat kamu sudah bisa membedakan mana orang-orang yang datang ke kamu tuh tulus atau enggak ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi ya tanda-tandanya ketika kamu itu kayak senang berada di alam. Aku lihat ya, kayak di pantai atau di pegunungan atau di tempat di alam aja kamu ya, bisa ketika kamu bisa mencium tumbuhan kayak gitu-gitu loh ya. Tuh, oke. Nah kita lihat di Wisdom of the Oracle-nya kamu ada apa. Clean it up, breathe and bless ya. Oke, kita lihat. Berarti di sini bisa pesan ya, aku lihatnya kamu harus beres-beres seseorang yang ini ya, beresin ya. Kalau masih ada barang-barang di dirimu ya yang masih kamu jadinya keingetan dia lagi, coba ya singkirkan ya. Atau ketika ya di perasaanmu, di jiwaanmu ya, berarti kamu memang harus bernapas, mengeluarkan energi negatif, memasukkan energi positif ya. Ketika kamu harus bersih-bersih, bisa secara harfiah kamu beres-beres rumahmu, beres-beres kantormu, bisa ya. Berarti di sini emang ketika kamu senang beres-beres ya, bisa diartikan juga bisa seperti itu ya. Ketika kamu senang kayak bermeditasi, ketika kamu lebih senang menyendiri, bisa diartikan juga seperti itu ya. Ketika kamu lebih senang kayak banyak pertanyaan di dirimu tuh yang kamu akhirnya menemukan jawabannya, tahu datang aja seperti gini loh, kenapa sih aku ada di dunia ini. Nah itu tuh kayak kamu tuh cari di tarot, cari di buku, cari di macam-macam deh ya, seperti itu. Karena di sini kamu sepertinya terberkahi dari perjalanan hidupmu gitu ya. Oke. Jadi bisa juga diartikan ketika kamu ada yang ngajak jalan-jalan atau kamu lagi senengnya jalan-jalannya seperti ini, eternal memories ya. Ketika kamu lebih banyak kayak ngumpulin benda-benda yang banyak kenangan ya, kenangan dengan saudaramu, dengan ibumu ya, atau kalau kamu punya anak nanti kamu bikin kenangan buat dia, bisa juga diartikan seperti itu ya. Kalau tadi lebih ke meditasi udah ya, bisa juga diartikan kamu lebih senang olahraga yang bisa membuat kamu fresh, bisa yoga, bisa jalan di sini ya. Oke, makasih banyak ya Pal
4 ya sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo PAL 4. Tadi kamu pilih bunga rose putih ya. New start and wisdom ya. Suatu pembaharuan dan kebijaksanaan yang udah kamu dapatkan ya. Wisdom, suatu pelajaran yang udah kamu dapatkan dari pelajaran hidupmu, dan disitulah kamu memulai sesuatu yang baru gitu loh. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengenali dirimu sendiri itu adalah permulaan dari kebijaksanaan apapun ya. Bisa diartikan juga bahwa sebelum kamu menemukan dirimu sendiri, kamu nggak bakal ketemu jodoh. Nah, salah satu cirinya itu ketika kamu udah menemukan siapa sih dirimu itu, apa yang kamu mau ya, kayak gitu. Ini apa yang aku pilih ya, Lovelies ya. Ini aku mau cerita aja ya. Akhir-akhir ini aku ketemu lagi seseorang yang hampir 10 tahun aku udah kenal sebelumnya. Nah, 10 tahun yang lalu itu si dia kayak menawarkan cinta ya, menawarkan relationship. Tapi ketika itu aku belum menemukan diriku sendiri. Jadi itu kayak masih apa ya, masih mencari-cari jati diri gitu ya. Mencari jati diri itu diartikan aku masih ingin karir lagi gitu, karena aku memikirkan nanti kalau apa ya, kalau misalnya nanti ke depan misalnya pensiun, itu aku merencanakan udah punya sesuatu di mana aku bisa berpijak kayak gitu loh. Dan pada saat itu yang aku tuh masih ketemu orang-orang yang masih bingung milih. Nah, si dia waktu itu kayak udah klik sama aku. Nah, sekarang aku ketemu lagi di mana rasanya aku ya udah menemukan diriku sendiri. Aku langsung klik gitu loh, langsung klik. Dan setelah ngobrol lama ya, nyambung lagi dari yang dulu kami ngobrol tuh lewat Skype. Ingat banget tuh dulu ya, masih zamannya Yahoo Messenger. Masih zamannya Yahoo Messenger. Itu ternyata dia tuh masih nyimpen foto-foto aku, masih nyimpen email aku. So sweet banget nggak sih? Nah, di situ aku ternyata ngapain ya, ternyata kayaknya kayak di depan mata aku banget ini orang gitu loh, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya ciri-ciri jodoh ketika kamu akan ketemu, maksudnya ciri-ciri tanda-tanda ketika kamu akan ketemu jodoh gitu loh. Salah satunya tuh aku rasa ya, ketika kamu udah menemukan dirimu, ketika kamu lihat banyak kupu-kupu. Coba ya perhatikan ya, banyak kupu-kupu di hidup yang datang ke rumahmu ya, atau kamu lagi di jalan gitu ya, atau ada kupu-kupu gitu loh lagi jalan kaki ya. Yang terbalik aku biarkan terbalik dulu ya, untuk melihat seperti apa ya. Nah, di sini aku lihat banyak kejadian hidupmu tuh banyak ya. Selain dari sisi relationship, bisnis, karir, itu kamu udah kayak makan asam garam gitu loh ya. Tapi tidak usah terlalu banyak berlama-lama di masa lalu yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu sakit hati. Itu kamu bisa seperti membalikkan keadaan ya. Belum tentu yang dulunya kamu misalnya punya kekayaan sekian, nah belum tentu mencapai itu, bisa jadi di bawah, tapi kamu udah bisa bersyukur gitu loh, karena kamu memulai sesuatu yang baru, mulai dari from the scratch gitu loh ya, dari apa yang kamu punya sekarang. Itu kan ada burung kan, nah salah satunya ketika kamu sering melihat alam gitu loh ya. Nah tuh kan banyak burung kan, ketika lihat kupu-kupu, coba ya lihat burung ya. Dan ketika aku lihat ya, dari tebaran kartu ini ya, aku lihat zodiak dulu deh. Kamu banyak zodiak di Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kalau nggak ada berarti Moon atau Rising-nya ya. Nah di sini aku lihat ya, tanda-tanda jodoh mulai dekat itu ketika kamu udah bisa menjadi dirimu sendiri, ketika kamu udah tahu apa yang kamu tuju di hidup gitu loh. Jadi bisa aja kamu belum ketemu jodoh, tapi kamu udah tahu nih, pokoknya aku harus mandiri kayak gitu, pokoknya aku harus punya pijakan di hari tua nanti kayak gitu ya. Oke, nah seperti itu ya. Nah ini aku tegakkan untuk melihat ciri-ciri jodohmu selain ada burung ya, coba ya. Dan ketika kamu udah berdamai dengan dirimu, dan ketika kamu udah merasa nyaman dengan apa yang kamu punya gitu, salah satunya itu ya aku lihat kamu seperti menapaki cita-cita waktu masa kecil. Misalnya kamu dulu ingin jadi kartun gitu ya, apa sih,
buat komik gitu. Nanti nah situ kamu kayak nyari-nyari lagi peluang, cari-cari lagi kursus online buat ke arah sana ya, atau kamu ingin misalnya memulai suatu bisnis kuliner, makanan, bikin kue, ya seperti itu bisa, ya. Nah di situ ada di dirimu itu yang ingin mencari nyaman untuk dirimu, di mana kamu ingin berbahagia dengan apa yang kamu punya, itu yang aku lihat ya. Bukan ya kamu nyaman dengan dirimu ya, seperti itu. Jadi kamu udah seperti udah berdamai dengan dirimu, berdamai dengan semesta ya, berdamai dengan apa yang Ilahi kasih ke kamu ya, gitu. Salah satu lagi cirinya itu kamu kayak seneng gitu loh, menguak, cari-cari di buku. Kalau sekarang kan buku nggak melulu mesti buku fisik ya, bisa juga cari di internet, browsing untuk mencari apa passion kamu sebenarnya, gitu yang aku lihat ya. Ada keinginan untuk sebagian yang pilih nomor terakhir ini, nomor 5 ini ya, itu kamu banyak juga senang di misalnya kayak ada yang berkebun, ada ya aku lihat ya, kayak senang bunga, senang tanaman gitu. Ada juga yang ke pet ya, ke binatang peliharaan juga ada ya. Coba kita lihat di Lenormandnya kamu ada apa. Bunga juga kan. Jadi sini bunga ini menandakan ya ada wisdom yang udah kamu dapatkan ya dari perjalanan hidupmu, seperti aku bilang tadi ya, ada suatu perasaan relax gitu ya, dimana kamu udah menerima apa aja gitu ya yang ada di hidup, udah let go deh, yang kemarin-kemarin udah nggak usah dibahas gitu ya, seperti itu. Dan ada child ini menandakan ketika kamu misalnya punya ponakan baru ya, atau punya anak tetangga yang lucu tuh kamu suka pinjem ya. Bisa juga seperti itu ya. Nah kita lihat wisdom of the oracle-nya, nanti aku lihatnya bisa deskripsinya, bisa juga ilustrasinya ya. Oh my god, wedding man, amin 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 amin, ada wedding. Mudah-mudahan kamu cepet ke energi sini ya, untuk yang pilih white rose, amin 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 amin. Nah seperti white rose, oh my god, white rose juga dong ya, ketika kamu seneng banget bersih-bersih ya, seneng banget tanaman. Inspiration, ketika kamu udah berpisah kepada yang nggak lagi selaras sama kamu, ada orang yang ngeselin, yang jahatin kamu pisahin, kamu maksudnya say goodbye aja pada mereka ya, udah nggak selaras, nggak sejiwa, say goodbye ya. Express your love. Tuh kan ada seseorang yang nanti sepertinya akan ketemu kamu, itu orangnya kayaknya romantis deh ya. Coba ya seperti di ilustrasikan di express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Ketika ada orang udah datang kepadamu, kalau udah datang ya, coba nggak usah terlalu malu untuk mengekspresikan cintamu ya, untuk gombal-gombalan, no problem dong ya. Ya di sini aku lihat juga banyak energi anak-anak ya, ketika kamu kayaknya senang aja didatengin anak-anak, malah pinjem gitu ya, pinjam tetangga, pinjam anaknya teman ya, seperti itu. Nah kita lihat di wisdom of the oracle-nya, oke. Nah di sini aku lihat kayak suatu saat kamu nggak nyangka bakal ada message di inbox kamu, di Facebook Messenger kamu, di WhatsApp kamu, apapun itu yang dimana kamu tahu ketemu, itu yang aku rasakan ya. Dan round-round ini tanda sebelumnya ketika kamu merasa kayak nggak ada ujungnya hidupmu ya, itu lagi gitu ya, tapi ada endingnya ya, ada endingnya karena kamu akhirnya ada ada energy separation dengan apa yang nggak ada ujungnya gitu loh, yang ada ujungnya yang nggak selaras lagi, yang nggak sejiwa lagi, apapun itu, bisnis, karir, relationship, let them go ya. Dan ada yang dimana kamu udah merasa gitu ya, udah merasa bahwa hidup itu kamu sendiri yang buat, kebahagiaan kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang ngejar. Ya harus berapi-api dong hidupmu ini di dunia yang turun sekarang ini, ada batasnya, harus membuat hidupmu bermakna, itu yang aku lihat ya gitu. Nah tanda-tandanya itu ya, untuk yang pilih bunga rose putih, white roses ya, perhatikan sekelilingmu, kalau lihat ada burung, ada kupu-kupu ya, terus kamu senang berbunga, kembali ke masa menaiki, maksud aku kembali mencari passion kamu ya, nyari-nyari lagi gitu ya. Please ya, makasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.